Baik, kita akan masuk ke bagian pertanyaan nomor 2. Pada gambar di samping terlihat penampang atas suatu daun pintu dan sumbu rotasinya yang tegak lurus dengan bidang gambar. Jika diberikan 4 buah gaya pada daun pintu itu dengan besar gaya yang sama, urutkan torsi tau akibat masing-masing gaya, mulai dari yang terbesar. Baik, dari definisi tentang torsi, kita tahu bahwa torsi itu akan sama dengan R atau lengan gaya atau jarak antara titik pusat rotasi atau sumbu rotasi dengan titik bekerjanya gaya di cross produkkan dengan gaya linear. Artinya, torsi akan muncul ketika sudut antara R dengan F itu tidak sama dengan nol ya, artinya. Ya, kalau tidak lurus itu pasti akan bagus, tapi kalau tidak sama dengan nol ya akan ada. Nah, kita lihat di sini untuk F1 dengan F4 ya, untuk F1 dengan F4 gaya itu bekerja sejalan atau sejajar dengan vektor R atau vektor dari sumbu rotasi gitu ya. Vektor dari istilahnya jarak antara titik bekerjanya gaya dengan sumbu rotasi. Sehingga kita sudah barang tentu torsi dari satu ya, torsi dari satu itu sama dengan torsi dari 4 itu akan sama dengan nol. Lalu kita lihat untuk F2 dengan F3, torsi akibat F3 akan lebih besar dibanding F2 karena kita bisa dapatkan di sini jarak tegak lurus yang dimiliki oleh F3 itu akan lebih besar karena kan istilahnya di sini kalau misalnya 4 gaya besarnya sama, maka F2 itu akan punya komponen yang lebih kecil dibandingkan F3 yang menyebabkan torsi. Karena komponen yang menyebabkan torsi dari F2 itu adalah komponen yang tegak lurus dengan lengan gayanya. Nah, oleh karena itu, karena F2 yang tangensial, ya, tangensial terhadap ini, bidang di sini itu lebih kecil dibandingkan F3, tentu saja karena F3 langsung tegak lurus dengan jarak rotasi, maka otomatis torsi dari 2 itu akan lebih kecil dibanding torsi dari 3. Sehingga urutan torsi akibat masing-masing gaya mulai dari yang terbesar adalah torsi dari 3 lebih besar dibanding torsi dari 2, lebih besar dibanding torsi dari 1 yang sama dengan torsi dari 4. Ya. Berikut pembahasan untuk nomor 2.